warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi, jumpa perdana ya dengan saya dari Up-Aero Channel. Seperti janji saya kemarin, kali ini saya akan membagikan file atau tool yang berkaitan dengan bagaimana cara menghitung jumlah kebutuhan kain untuk produksi kaos oblong dengan basis katun combat. Oke, nanti saya akan menjelaskan ya sebagian teknik potongnya seperti apa secara kasar, atau mungkin nanti untuk detailnya mungkin akan untuk next video ya. Tapi yang penting kali ini saya ingin membuktikan kalau rumus ini bisa kita pakai untuk menentukan berapa jumlah dari bahan katun combat untuk produksi kaos. Jadi nanti akan saya buktikan berapa kilonya, nanti akan saya jelaskan. Oke, yuk kita cek. Jangan lupa kita akan masuk ke tool Excel-nya ya. Oke, orderan saya berjumlah 40 piece ya, warnanya Tosca tua, lengan pendek semua, dengan variasi ukuran lebih banyak ukuran gede ya, lebih banyak ukuran XL, double X dan triple X. Oke, kita ketik ke warna, kita ketik Tosca tua. Oke, terus kita naik ke menu warna. Sini kita pilih Tosca tua, banyak combat 30S, lokal, lengan pendek, size M. Size M nya ada 4. Terus ukuran selanjutnya sama, kita isi, harus kita isi semua ya, karena kalau kita kosongi datanya tidak akan muncul. Ukuran L nya ada 9, combat 30S, lokal, pendek 2X, 2 XL, XL nya ada 21. Terus selanjutnya masih sama, Tosca tua, combat 30, size lokal, pendek, ukuran 2XL, jumlahnya 5. Yang terakhir untuk ukuran triple X ya, triple X, jumlahnya 1. Oke, nah ketemu totalnya adalah 7,866 sekian kilo. Di menu ini tidak keluar rib untuk manset rib lengan ya, karena kita tidak ada ukuran panjang, jadi ukuran pendek semua, jadi keluarnya cuman rib leher. Rib leher jumlahnya 60 cm, pas 60 cm ini ya, Tosca tua, rib leher 60 cm, jumlahnya 60, lengan pendek semua, totalnya ada 7,866 kilo ya. Terus kita cek ke form belanja. Nah, kebetulan kemarin saya beli itu cuman 8, saya genapkan ya, ini saya beli 8 kilo, tapi pas ditimbang itu keluarnya adalah 7,94 kilo. Ribnya saya beli 60 cm, 60 cm itu jatuh beratnya 0,2 kilo, sekitar 2 on ya. Tuh. Oke, kita lanjut, terus nanti kita lanjut ke gimana motongnya. Oke, yuk.
Di sini saya menggunakan bahan Cotton Combat 30S 30S dengan setting 36. Sebenarnya kemarin saya nggak menentukan harus 36 atau 42, tapi kebetulan pas saya ke toko itu warna yang ready itu 36 ya, setting 36. Bagaimana kita menentukan ini kita harus pakai setting 36 atau 42? Sebenarnya gini, gampang. Kalau kita potongnya untuk kaos yang ukurannya XL ke atas, XL, 2XL, 3XL ya, mentok, itu kita lebih baik pakai settingan 36 ya. Tapi kalau untuk ukuran L, M, S ke bawah, itu kita mendingan pakai yang settingan 42. Karena apa? Secara penataan itu akan lebih efektif. Di sini saya cek untuk setting 36. Itu setting 36 itu saya tekuk menjadi lipat jadi 2. Kenapa harus saya lipat? Mungkin kebanyakan tukang potong yang lain itu untuk proses pemotongan bahan itu mereka di lembar utuh ya, di lembar utuh. Tapi saya demi menjaga kualitas dari kaos memang agak lama, tapi ini untuk hasil kaosnya akan lebih bagus. Kenapa? Karena ketika kita potong dilipat, entah itu jadi 2 atau jadi 3, itu bagian kanan dan kiri itu akan lebih simetris. Beda kalau misalkan pola kita biar hamparkan gitu kanan kiri, kadang kalau kita tidak benar-benar lurus sesuai serat kain, itu nanti hasil jahit, hasil kaosnya, hasil akhir kaosnya itu ada kemungkinan agak melintir. Meskipun faktor melintir itu bukan cuma masalah di potongan ya, tapi awalnya itu di potongan. Yang jelas adalah proses potongan itu akan menentukan bagaimana hasil kaosnya nanti. Ini tadi saya cek lebarnya untuk setting 36 ini ternyata 36 nya ini 36 kotor ya, jadi dia cuma muncul 35 setengah inch ya, atau sekitar 91 cm itu kita bagi menjadi 3, jadi ketemunya 30,333 gitulah ya. Nah, pertama kita garis ya, kita garis dari ujung tepi itu, kita garis, kita kasih tanda titik dengan pensil kain itu 30/4 ya, 30/4 memanjang ya, kira-kira jarak 25 cm, 25 sampai 30 cm kita garis guys. Nah, itu untuk patokan kita membagi 3 agar lebih cepat, agar benar-benar antara pembagian 3 itu bisa sama-sama persisi ya pembagian 3-nya. Oke, terus kita lanjut, kita lipat 3. Nah, ini yang pertama yang saya potong ini untuk ukuran 2X 3 piece dan XL 3 piece. Jadi kita potong, sekali potong ini 6 dulu ya. Jadi memang jumlahnya kenapa mas kok nggak sekalian langsung? Oke, sebenarnya bisa kita potong sekalian banyak. Cuman sebagai seorang tukang potong kain itu kita harus memikirkan kain ini hemat enggak, boros enggak gitu. Jadi kalau misalkan untuk perusahaan besar, mereka mainnya sudah skala besar, jadi ukurannya mereka bisa langsung banyak-banyak. Tapi kalau sebagai kita, sebagai clothing atau sebagai tukang sablon atau konveksi yang skala kecil, orderannya masih berkisar lusinan, mungkin ratusan, belum sampai yang ribuan. Mungkin kalau misalkan kita potong langsung gebyah, asal-asalan, langsung banyak, itu jatuhnya akan boros ya. Nah, ini kita cek. Nah, di bagian tepi itu masih ada sisa. Ini sebenarnya boros.
bolanya boros. Ini kalau misalkan kita pakai setting 42 masih oke kalau untuk ukuran XL. Tapi karena di sini mayoritas itu ukurannya besar, makanya saya lebih memilih untuk settingan yang settingan 36. Beda kalau misalkan kita orderannya lebih banyak ukuran kecil, ukuran L misalkan, ukuran L, XL itu yang lebih banyak, itu lebih baik kita pakainya yang 42. Tapi kalau ukurannya itu lebih banyak yang besar, ukuran XL, double X, 3X, nah itu akan lebih hemat kalau misalkan kita pakai yang 36 ya. Ya, nah ada dua lapisan. Ini lapisan pertama. Ini kalau dipotong nanti, kalau satu lapisan ini yang XL jadi 1,5 badan, yang double X jadi 1,5 badan. Jadi kalau kita potong 3 XL dan 3 L, 3 double X itu 2 lapis. Nah, kita potong sesuai kebutuhan ya, sesuai panjangnya. Oke. Terus lanjut ke potongan yang kedua, lapisan yang kedua. Nah, untuk lapisan yang kedua ini kita tidak perlu garis, kita hanya mengikuti hasil pola yang pertama, potongan yang pertama. Tapi yang perlu diingat dalam kita menata kain ya, ini proses yang paling lama dalam proses potong itu ini proses menata kain. Kalau untuk proses potongnya sebenarnya cepat, paling beberapa menit atau beberapa detik, tapi kalau untuk proses potongnya memang lebih lama. Ini yang tepi benar-benar kita tata sejajar lurus ya, jangan sampai pelintat-pelintut atau menceng sana menceng sini, nanti endingnya bentuk hasil potongan kita juga akan kurang bagus kalau misalkan nanti potongannya. Terus untuk penataannya kain itu simetris ya, simetris, jadi hasil potongan pola kita nanti akan simetris. Kita sudah potong, meskipun itu tadi videonya tidak sampai selesai ya, cuman di sini akan saya tampilkan slide-slide tahapan potongannya seperti apa. Jadi buat teman-teman nanti bisa disimak seperti apa tahapannya. Ada tahapan 1, tahapan 2 sampai dengan tahapan ke-6 ya.
rumusnya totalnya tadi ada 7,866 kilo. Terus jumlah belanja saya itu beratnya 7,940 kilo. Terus tadi setelah ditimbang sisa kainnya itu ada 0,730 kilo ya. Jadi jumlah belanja kain dikurangi sisa kain, jadi penggunaan reelnya sama dengan penggunaan reelnya, jadi 7 kilo 2,210 kilo. Jadi tadi untuk 40 piece kaos itu saya menggunakan kain sebanyak 7,21 kilo. Nah, terus selisih antara rumus dengan reel potongan itu ada 0,656. Ini lebih ya, jadi hitungan rumus lebih banyak daripada reelnya, reel potongannya. Nah, kenapa lebih? Kelebihan ini memang sengaja saya masukkan ke dalam rancangan rumus karena apa? Setiap orang atau setiap tukang potong itu punya skill beda-beda. Ada yang memang mereka mau repot untuk supaya kainnya benar-benar hemat, ada yang penting asal potong. Itu yang pertama. Terus yang kedua, untuk antisipasi pas proses produksi, baik itu produksi potong, jahit, sablon. Nah, itu untuk antisipasi itu. Terus yang ketiga adalah antisipasi ketika ada reject pada kain, karena tidak semua kain itu mulus ya, kadang ada lubang kecil ataupun sobekan atau mungkin bahkan sambungan itu. Nah, itu tahapannya dari mulai awal tadi menghitung kebutuhannya seperti apa, pakai rumusnya, pakai kalkulatornya, pakai toolnya itu seperti apa, tahapan potongnya seperti apa, terus cross checknya antara antara reel potongan dengan jumlah yang di rumus itu bagaimana sudah saya jelaskan. Terus selanjutnya buat teman-teman yang ingin mendapatkan rumus ini, nanti linknya akan saya share via WA untuk teman-teman kemarin yang sudah inbox saya, akan saya share via WA. Dan untuk teman-teman yang belum mendapatkan, bisa klik atau bisa kontak ke WA saya melalui link yang saya cantumkan di kolom deskripsi. Tool ini gratis, saya tidak menjual tool ini, cuman buat teman-teman yang dengan sukarela mau berdonasi, baik itu ya Saweria atau mau transfer langsung ke saya persilahkan. Uang ini akan saya pakai untuk pengembangan rumus-rumus saya selanjutnya, karena saya ada beberapa rancangan rumus yang memang saya masih butuh data-datanya. Nah, data ini, dalam saya memeroleh data ini, saya harus mengeluarkan biaya ya, karena ada semacam kayak riset kecil untuk bagaimana menemukan formulanya, itu saya butuh biaya. Nah, itu. Dan juga buat teman-teman yang mungkin butuh rumus apa, rumus hitung HPP, rumus hitung untuk bahan lain atau mungkin untuk model lain, silakan dicantumkan di kolom komentar. Mungkin kalau memang sudah saatnya rumus itu jadi, mungkin nanti bisa saya share, atau mungkin teman-teman ada yang punya pertanyaan, ada yang punya kesulitan tentang rumus, atau mungkin ada masalah tentang bagaimana cara potong, atau mungkin tentang sablon, atau mungkin tentang cara proses jahit, silakan ditanyakan di kolom komentar. Ataupun mungkin ada hal-hal lain yang berkaitan tentang manajemennya bagaimana, seperti apa, silakan ditanyakan di kolom komentar, ataupun mungkin bisa langsung japri ke saya. Nah, itu dulu dari saya. Semoga bermanfaat, dan buat teman-teman selalu
ikuti saya di channel saya, Up Arrow Channel. Selalu yang belum subscribe segera subscribe, jangan lupa diklik loncengnya, di share ke teman-teman yang lain, siapa tahu informasi ini sangat dibutuhkan oleh teman-teman yang lain. Dan juga jangan lupa kasih komentar, kasih masukan ke saya supaya saya bisa selalu berkreasi untuk menemukan hal-hal baru atau berbagi hal-hal baru yang mungkin dibutuhkan teman-teman, dan juga sekaligus saya juga bisa ikut belajar di sini. Oke, itu terima kasih. Selalu semangat, jaga kesehatan, dan sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.